Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu plan bioteknologi yang berupa BT Core. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Afan Siti, Aurelia Firmalita, Safa Suara, dan Vincent Fernando. Next. Apa itu BT corn? Jagung BT adalah jagung hasil rekayasa genetika yang dikembangkan dengan menggunakan teknik bioteknologi. Kemudian jagung BT ini beracun bagi serangga karena terdapat protein tertentu yang diekspresikan di dalam genomnya yang berasal dari Bacillus thuringiensis. Protein cry dapat mengkode racun yang ketika dimakan oleh serangga dapat mengkristal di dalam saluran pencernaan larva dan menyebabkan organisme kelaparan. Next. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara pembuatan dari Bitcoin itu sendiri. Sebelum kita lanjut ke cara pembuatan Bitcoin itu sendiri, marilah kita tahu terlebih dahulu mengenai pengertian teknologi rekayasa genetika itu sendiri. Yang di mana teknologi rekayasa genetika adalah teknologi transfer gen dari satu spesies ke spesies lain, di mana gen yang diinginkan berupa fragmen DNA diubah menjadi sel inang atau tanaman untuk menghasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat yang baru. Em, Konsep BT sendiri telah digunakan untuk banyak tanaman yang berbeda dan jagung adalah salah satunya. Ada berbagai teknik untuk mengubah jagung secara genetik menjadi BT corn, yaitu melalui gene gun, metode elektroporasi atau PEG, dan metode yang dilakukan dengan Agrobacterium tumefaciens, di mana metode gene ganda elektroporasi atau PEG ini mentransfer materi gen langsung ke dalam sel, sedangkan metode ketiga mentransfer materi gen terlebih dahulu ke dalam bakteri menggunakan Agrobacterium tumefaciens dan kemudian mentransfer gen tersebut ke dalam sel tanaman. Untuk elektroporasi ini menggunakan protoplast sebagai inang dengan bantuan polyethylene glycol atau PEG, DNA terpresipitasi dengan mudah dan kontak dengan protoplas. Setelah dilakukan elektropolasi dengan voltase yang tinggi, permeabilitas protoplas menjadi lebih tinggi sehingga DNA melakukan penetrasi ke dalam protoplas. Kemudian eh, metode yang kedua yaitu gene gun atau yang dikenal juga dengan particle bombardment, yaitu teknologi yang menggunakan metode penembakan partikel atau yang dikenal dengan gene gun, yang dimana DNA yang melapisi partikel ditembakkan secara langsung ke dalam sel atau jaringan tanaman. Partikel yang mengandung DNA tersebut menembus dinding sel dan membran, kemudian DNA berdifusi dan menyebar di dalam sel secara independen. Selanjutnya, transfer gen secara tidak langsung yaitu yang dilakukan melalui bantuan bakteri Agrobacterium, yang dimana gen yang digunakan berupa fragmen DNA yang disisipkan pada plasmid TI atau tumor inducing dari bakteri Agrobacterium. Melalui bakteri tersebut, TI yang mengandung fragmen DNA diinfeksi ke dalam inti sel dan terintegrasi dalam genom tanaman. Metode ini menghasilkan tanaman jagung transgenik yang fertil dan efisien. Next. Berikut merupakan tahapan proses pembuatan Bitikon yang dimana seperti bisa dilihat di slide untuk bakteri Agrobacterium tumefaciens ini tuh memiliki DNA kromosom dan plasmid pemicu tumor atau plasmid TI atau PTI, yang dimana bagian akhirnya itu tuh berisi segmen kecil dari transfer DNA atau tDNA yang dapat dimasukkan ke dalam genom tanaman setelah infeksi bakteri. Sebuah genom menaik seperti yang mengkode B plus delta endotoxin diklon ke dalam tDNA dari plasmid TI, yang dimana setelah diinokulasikan sel jagung yang telah dikultur sebelumnya, tDNA gen B plus itu dimasukkan ke dalam genom tanaman. Nah, tanaman jagung yang diregenerasi atau jagung BT corn ini tuh mengekspresikan BT delta endotoxin. Next.
Berikut adalah salah satu juga proses pembuatan BT corn yang dimana di dalamnya itu tuh terdapat dua metode yang dimana menggunakan metode Jingan dan juga menggunakan bantuan dari Agrobacterium tumefaciens yang sebelumnya dijelaskan yang dimana eh, gen protein CRY yang itu tuh harus diekstraksi dari DNA Bacillus thuringiensis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai enzim restriksi baik dalam plasmid atau DNA kromosom. Gen yang diinginkan kemudian diamplifikasi menggunakan reaksi berantai polimerase. Kemudian DNA dimasukkan ke dalam plasmid untuk direplikasi. Dan mengandung gen resistensi antibiotik, plasmid memungkinkan untuk PCR melalui proses transformasi. Promoter yang digunakan yaitu CAMV35S ditambahkan ke gen untuk mengontrol kapan dan di mana gen akan diekspresikan dalam tanaman. Promoter spesifik ini berasal dari virus mosaik kembang kol. Ini menyebabkan gen diekspresikan dalam urutan jaringan dan diganti dengan nukleotida AT bakteri. Penanda gen dan urutan terminasi juga ditambahkan ke gen yang diusalasi, yang dimana membantu memastikan replikasi dihentikan setelah gen yang tertarik disalin dan membantu mengidentifikasi sel tanaman dengan integrasi transgen tertentu. Pada titik ini, DNA fisik yang mengandung protein CRY dapat dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. DNA dari salah satu dari tiga protein CRY, yang dimana ada CRY 1AB, CRY 1AC, atau CRY 9C digunakan dalam proses ini. Pengenalan DNA baru dapat dilakukan melalui metode Jingan, di mana nantinya pistol stainless steel terhubung ke pompa vakum dan helium dilepaskan di dalam ruang pistol pada tekanan yang lebih tinggi, mengganggu aktivitas cakram logam. Energi tersebut kemudian ditransfer ke piring berisi partikel tungsten berdiameter 1 mikron, yang dimana partikel-partikel ini diresapi dan termasuk molekul DNA yang berjalan 1.300 kaki per detik untuk menembus sel tumbuhan dan melepaskan DNA di dalam nukleus. Setelah DNA protein CRY dimasukkan ke dalam kromosom tanaman, pemulihan tanaman dapat terjadi. Sampel jaringan dapat diperoleh dan ditumbuhkan dalam media mengandung serangkaian hormon dan nutrisi yang dimana akan dilakukan pengujian ke tanah untuk mengkonfirmasi transformasi gen yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila telah disetujui, maka benih tanaman yang diubah juga akan menyertakan DNA yang disisipkan dan benih ini kemudian dijual dan dapat digunakan di seluruh industri pertanian. Next. Baik, pada 1995, BT Corn pertama disetujui untuk dikomersilkan oleh BT Corn dengan nama dagang Andy Knockout yang mengandung gen CRY-AB di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2000, BT Corn bernama Starling menimbulkan kehebohan di Amerika Serikat karena BT Corn ini mengandung gen CRY9C untuk mengendalikan ECD, European Corn Borer. BT corn tersebut hanya disetujui untuk ditanam untuk pakan. Kemudian BT corn tersebut kemudian muncul pada produk makanan yaitu Kraft Taco Bell Tortilla di situ yang tidak disetujui digunakan untuk bahan pangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan alergi. Kemudian jagung tersebut ditarik peredarannya. Kemudian pada 2001, Badan Proteksi Lingkungan AS telah melakukan pertemuan untuk mengevaluasi informasi dan data yang tersedia mengenai jagung Starling. Di situ disimpulkan dan direkomendasikan bahwa kemungkinan jagung Starling menimbulkan alergi apabila manusia mengkonsumsinya hanya kemungkinan kecil. Next. Kemudian terdapat BT corn generasi lanjut. BT corn generasi lanjut dikembangkan dengan menggabungkan dua gen BT atau dengan memodifikasi gen BT. Pada tahun 2004 sampai 2006 terdapat 5 jagung BT generasi lanjut yang siap dilepas. Dan yang dikembangkan adalah dengan jagung yang mengandung gen CRY-LAB dan CRY3B1 dan diharapkan dapat mengendalikan serangga hama, penggerak batang jagung, dan penggerak akar jagung. Kemudian jagung lain yang dikembangkan adalah yang mengandung gen CRY34A dan gen CRY35A dan jagung BT ini ditunjukkan untuk mengendalikan penggerak akar jagung dan toleran herbisida glufosinat.
Kemudian jagung generasi lanjut yang dikembangkan pada tahun 2005 sampai 2006 adalah jagung yang mengandung CRY1AB full length yang ditunjukkan untuk mengendalikan European Corn Borer atau ECB, dan jagung kedua yang mengandung gen baru yaitu gen CRY3A full length yang dimodifikasi ditunjukkan untuk mengendalikan penggerak akar jagung. Next. Kemudian sampai saat ini pada perkembangan Wheatcorn di Indonesia belum banyak dilaporkan perkembangan jagung ini. Namun BB Biogen telah melakukan penelitian terhadap Wheatcorn yang tahan terhadap hama. Pertama yaitu dengan transformasi melalui penembakan partikel dengan gen interest protein inhibitor 2 (PIN2) didapatkan sifat tahan terhadap hama penggerak batang. Kemudian terdapat juga melakukan uji terbatas dengan gen interest BT dan didapatkan sifat jagung tahan terhadap hama penggerak batang jagung. Kemudian juga dilakukan transformasi gen transporter nitrit untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N pada jagung. Pupuk N yang diserap tanaman hanya sekitar 50% sehingga terdapat inefisiensi. Nah, apabila gen CS Nitri1 diintroduksikan pada tanaman jagung, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi pemupukan N pada jagung dan meningkatkan hasil. Next. Kemudian jagung BT merupakan salah satu dari tanaman transgenik yang dikembangkan dengan menggunakan teknik bioteknologi. Nah, pengembangan dari tanaman transgenik ini masih banyak menuai pro dan kontra oleh masyarakat. Berikut merupakan salah satu pro dan kontra dari masyarakat. Untuk yang pro, masyarakat berpendapat bahwa tanaman transgenik dapat mengatasi krisis pangan di Indonesia. Kemudian tanaman transgenik juga tidak berbahaya bagi lingkungan dan memiliki ketahanan terhadap hama sehingga tanaman akan menghasilkan panen yang lebih banyak dari tanaman biasa. Kemudian masyarakat yang menuai pendapat kontra yakni berpendapat bahwa tanaman transgenik belum dievaluasi secara lebih lanjut pada tingkat keamanan konsumsinya bagi manusia. Kemudian tanaman transgenik masih mengkhawatirkan dampak setelah dikonsumsi tanaman transgenik terhadap kesehatan tubuh dan juga dampak terhadap lingkungannya. Kemudian selanjutnya terdapat impact. Terdapat kedua impact, yaitu impact kepada petani dan kepada lingkungan. Jagung BT memiliki impact yang bagus bagi petani dikarenakan jagung BT sendiri ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangga hama, sehingga dapat menurunkan pemakaian insektisida dan menurunkan tingkat kontaminasi mikrotoksin akibat serangan dari cendawan fusarium. Kemudian impact untuk lingkungan yaitu penggunaan jagung BT pada lingkungan ini dikarenakan jagung BT ini lebih ramah lingkungan karena jagung BT dapat mengurangi pemakaian pestisida herbisida. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang Beticorn. Mungkin maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.